Hai guys, selamat datang pada mata kuliah ilmu negara. Ini adalah mata kuliah pengantar sehingga memiliki urgensitas dan juga kepentingan tersendiri bagi kalian semua. Karena pokok bahasanya masih bersifat abstrak, umum dan juga universal. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu ilmu negara, objeknya seperti apa, lantas hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya itu kayak gimana. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya, terkait apa itu ilmu negara. Seperti yang kalian ketahui bahwa ilmu negara terdiri dari dua gabungan kata, yaitu ilmu dan juga negara. Ilmu berarti suatu sistem pengetahuan. Nah, sedangkan negara ini memiliki berbagai definisi. Istilah ilmu negara itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staatsleer, yang diambil dari istilah bahasa Jerman, yaitu Staatslehre, yang merupakan hasil dari penyelidikan seorang sarjana Jerman bernama Jelinek atau Jelinek. Nah, dalam bukunya Allgemeine Staatslehre, Jelinek ini melihat bahwa ilmu ini bisa berdiri sendiri, ilmu yang menyangkut pautkan dengan negara, sehingga Jelinek itu membagi ilmu kenegaraan atas dua bagian, yaitu ilmu negara dalam arti sempit, ini berisi dari ilmu negara dan juga ilmu politik, serta ilmu pengetahuan hukum, ada hukum tata negara, Han, dan juga hukum antar negara. Nah, maka daripada itulah kemudian Jelinek dianggap sebagai sebagai bapak ilmu negara. Seperti apa sih definisi dari ilmu negara itu sendiri? Bisa kalian lihat di sini kita akan mengambil 3 definisi ilmu negara, meskipun ada banyak juga yang menyatakan atau menyampaikan pendapat mengenai definisi dari ilmu negara, tapi saya akan mengambil 3 saja, yaitu ada Suhino, ada Cranenburg, dan juga ada Solilupis. Dari 3 ahli ini dalam menyampaikan definisi dari ilmu negara, Suhino, pertama kita bahas satu persatu dulu ya. Suhino ini memberikan sebuah definisi atau memberikan sebuah pengertian bahwa ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara. Sedangkan Cranenburg itu mengartikan ilmu negara sebagai ilmu tentang negara di mana diadakan penyelidikan tentang sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta berbagai persoalan di sekitar negara. Sedangkan Solilupis ini memberikan definisi mengenai ilmu negara, yaitu ilmu yang mempelajari negara secara umum, mengenai asal mula, mengenai wujud, mengenai lenyapnya suatu negara, dan juga perkembangan serta jenis-jenis negara. Maka daripada itu, objek ilmu negara itu masih bersifat abstrak, umum, dan tidak terikat dengan ruang dan waktu, serta bersifat universal. Objek dari ilmu negara adalah negara. Tapi yang perlu diingat adalah ilmu yang mempelajari negara bukan hanya ilmu negara, masih banyak ilmu pengetahuan lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena itulah, dalam menentukan objek ilmu negara ini, pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu ilmu-ilmu mana saja yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu negara. Oke, apa sih keterkaitan ilmu negara dengan ilmu-ilmu lainnya? Seperti yang kalian ketahui bahwa ilmu-ilmu itu ilmu hubungan tata negara maupun ilmu politik itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena apa? Karena ilmu-ilmu tersebut memiliki objek yang sama, yaitu negara, atau memiliki keterkaitan dengan negara. Jika objeknya sama-sama negara, lantas apa bedanya? Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang dari masing-masing ilmu itu. Dan kali ini saya hanya membahasnya 2 saja, meskipun ada banyak ya keterkaitan ilmu negara dengan ilmu lainnya, tapi saya akan fokus ke 2 saja, yaitu HTN dan juga ilmu politik. Nah, apa keterkaitan antara HTN dengan ilmu negara? Keterkaitan hukum tata negara dengan ilmu negara itu dapat dilihat dari bagaimana ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis terhadap hukum tata negara.
Sedangkan hukum tata negara merupakan implementasi dasar-dasar teoritis yang berasal dari ilmu negara dalam kehidupan bernegara. Sehingga kalau kita perhatikan, negara dalam pengertian yang abstrak, umum, dan juga universal ini sedikit banyak menyelidiki atau mengkaji asal mula negara, hakikat negara, dan juga bentuk-bentuk negara dan pemerintahannya. Sedangkan HTN ini lebih konkret, sifatnya lebih konkret, lebih khusus lagi, karena dia akan membahas susunan atau struktur negara di negara, misalkan Indonesia atau di Amerika. Dia lebih khusus menunjuk ke suatu negara tertentu yang sudah ada, yaitu misalkan Indonesia atau Amerika Serikat atau Jerman atau Inggris. Dan HTN juga itu akan mempelajari bagaimana sih lembaga-lembaga di sana, tugas dan wewenangnya itu seperti apa, hingga sistem pemerintahan di negara tersebut. Oleh sebab itulah ilmu negara menjadi syarat dan juga dasar dalam mempelajari HTN. Selanjutnya kita bicara masalah ilmu politik. Ya, meskipun ilmu negara dan ilmu politik itu memiliki objek yang sama, yaitu negara pasti, tetapi memiliki perbedaan metode. Jika ilmu negara itu melihat negara secara umum atau secara general dengan lebih yuridis, ilmu politik itu melihat negara sebagai political society yang lebih sosiologis. Negara dapat didirikan melalui proses politik, dan negara dalam melakukan aktivitasnya demi mencapai tujuan negara perlu strategi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dalam hal ini juga melibatkan politik, khususnya politik hukum. Jadi dari sini semoga kalian bisa mengetahui ruang lingkup dari kajian dari ilmu negara itu sendiri dan keterkaitan dari ilmu negara dengan ilmu-ilmu lainnya. Salam.